Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah pasivitas rohani. Nah, saudara, orang yang mengalami pasivitas rohani bukan berarti ia berhenti ke gereja. Dia bisa ke gereja, bahkan mungkin rajin. Ia tidak berhenti menjadi aktivis gereja, tidak berhenti menjadi pendeta, tetapi kehidupan rohaninya tidak berubah atau bertumbuh seperti yang Allah inginkan. Ini yang menjadi kegentaran diri saya, saudara. Tidak ada yang kutakuti, ya, entah masalah ekonomi, entah masalah sakit penyakit atau apapun. Yang kutakuti adalah jangan sampai aku mengalami pasivitas rohani. Wah, ini yang paling berbahaya, saudara. Paling berbahaya. Karena fakta menunjukkan di Alkitab, dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat, saudara. Akhirnya mereka harus mengalami kehancuran. Lenyap, hilang 7 jemaat ini, saudara. Karena mereka mengalami pasivitas rohani. Padahal Tuhan memuji mereka karena kegiatan pelayanan mereka yang begitu luar biasa. Tetapi ternyata saudara mengalami pasivitas rohani, tidak lagi bertumbuh. Jadi ibadah menjadi biasa-biasa saja. Tidak ada sebuah kegerakan lah, saudara. Tidak ada lagi kerinduan mencari Allah. Tidak ada lagi kerinduan untuk pulang ke langit baru dan bumi baru. Telah menyimpang dari tujuan. Visi sudah tidak lagi jelas. Dan tidak sedikit para hamba Tuhan yang sudah terjebak hanya pada kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya setelah mengalami pasivitas rohani, tidak lagi mengalami pertumbuhan sesuai yang diinginkan oleh Allah. Ini adalah sebuah kegentaran atau ketakutan tentu dari diri saya sendiri, ya saudara. Setan membuat fokus kita tertuju kepada banyak hal. Saudara harus camkan ini, sehingga kita tidak memperhatikan keindahan hidup kita yang harus terus mengalami progresivitas, saudara. Kita bisa merasakan itu. Kita sendiri yang bisa merasakan itu. Pertemuan dengan Tuhan mulai berkurang. Doa mulai jarang. Itu tanda-tanda kita mengalami pasivitas. Sudah malas mendengarkan firman. Datang ke gereja terlambat. Terus kalau terlambat 1-2 kali masih bisa ditolerir. Tapi kalau tiap kali ke gereja terlambat, tiap kali ke persekutuan terlambat, itu sudah menunjukkan pasivitas. Rohanimu sudah tidak kuat lagi, turun. Karena ada api asing yang mulai mendominasi. Atau apimu mulai kecil. Ibarat kompor sudah bukan api biru lagi, tapi sudah api yang sudah mulai memerah. Tapi bukan lagi api biru. Dan saya kira banyak orang Kristen mengalami hal ini, saudara. Tidak lagi mengalami kegerakan. Pelayanan menjadi suam. Mujizat-mujizat sudah tidak terjadi lagi. Bukan berarti kita harus setiap kali ibadah harus ada mujizat. Tapi paling tidak pasti ada orang-orang yang dilayani mengalami sentuhan Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, pecah hati, air mata bisa berderai jatuh karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bisa merasakan sentuhan Tuhan, saudara. Wah. Tapi kalau gereja udah mulai kering,
ibadahnya mulai zuam. Wah, udah tanda-tanda kematian rohani. Dan Allah paling benci itu pada jemaat yang ada di kitab Wahyu itu, sampai Tuhan berkata betapa dalamnya kamu telah jatuh. Padahal Tuhan baru selesai memuji mereka. Karena kamu telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Gereja menjadi malas dalam penginjilan. Sudah tidak peduli lagi terhadap jiwa-jiwa. Yang hanya sibuk dengan berbagai organisasi, bagaimana organisasi menjadi besar. Gereja dipenuhi dengan fasilitas pelayanan, bisa punya aset, punya uang, punya gedung besar, punya fasilitas di dalam pelayanan dalam bentuk musik, sound system begitu wow. Tapi tanpa disadari, gereja seperti kapal Titanic yang kelihatan orang sibuk mengatur kursi, mengatur ini, mengatur itu, di restoran kelihatan sibuk terorganisir, tapi sebenarnya kapal tersebut sedang tenggelam. Hati-hati kita, saudara. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdaya guna, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, lepaskan itu. Bukan tidak boleh berkegiatan, tapi banyak kegiatan yang membuat seseorang akhirnya keluar dari visi dan misi. Kalau kita sudah punya visi dan misi, sudah punya 3 pilar, sudah jelas tujuan pelayanan ini sudah jelas. Yang pertama tentu itu adalah kesucian hidup. Kekudusan menjadi hal yang mutlak. Dan yang kedua itu adalah langit baru dan bumi baru. Harus punya tujuan yang jelas. Orang ikut pelayanan, orang ikut di gereja itu, mereka harus melihat tujuan yang jelas, mau dibawa kemana pelayanan ini, mau dibawa kemana gereja ini. Kalau tidak, jangan ada di situ deh. Dan yang ketiga, pilar ketiga itu adalah tanggung jawab. Sebagai orang percaya kita harus kerja keras, menopang pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, karena itu adalah tanggung jawab kita, mengemban amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah kamu jadikanlah semua bangsa murid. Jadi pelayanan harus jelas, saudara. Kalau tidak, saudara, kita akan mengalami pasivitas rohani. Maka, saudara, hati-hati kita. Sekalipun saya pendeta bisa mengalami pasivitas. Maka di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 firman Tuhan berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, ini manusia lahiria yang makin merosot, entah karena penyakit tidak sembuh, entah karena faktor ketuaan. Namun manusia batinia yang tidak kelihatan itu makin hari makin diperbaharui. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi setiap hari harus mengalami progresivitas, harus mengalami pertumbuhan, harus mengalami perubahan setiap hari. Jadi kalau kita masuk menjadi Kristen itu berarti perubahan yang dibutuhkan. Bukan bagaimana organisasinya besar, tapi bagaimana manusia itu, jemaat itu mengalami perubahan. Kalau tidak, kita menipu, saudara. Termasuk doa pagi ini. Jangan kamu ikut kalau kamu tidak merasa tidak berubah di doa pagi ini. Jangan, saudara. Kalau kamu merasa tidak membuat kamu tidak bertumbuh, tidak bisa berubah, jangan. Cari pemimpin doa pagi lain. Ya. Karena tanggung jawab berat ini loh. Tanggung jawab gereja bukan terletak bagaimana memperbesar organisasi. Tapi tanggung jawab gereja adalah bagaimana bisa mengubah manusia yang kekal, yang bernilai kekal ini. Itu sebuah pergumulan, saudara. Maka ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow, saudara. Jangan hanya sibuk memperkarakan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, yang tersembunyi ini harus diperkarakan lebih utama dari segalanya, saudara. Karena menyangkut kekal. Yang kelihatan hanya sifatnya sementara 70-80 tahun. Tapi yang tidak kelihatan itu menyangkut kekekalan. Ya, jadi dalam diri kita masing-masing ada kekekalan yang harus kita perkarakan dari hari ke hari. Amin.